Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, khususnya jamaah Masjid As-Sunnah yang ada di Ampana, Sulawesi Tengah. Rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukum gambar bernyawa. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu telah kita bahas 4 permasalahan. Permasalahan yang pertama, 10 dalil, yaitu hadis-hadis yang sangat keras, yang mayoritasnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dan melarang keras membuat gambar bernyawa. Walhamdulillah sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Yang kedua, kita juga sudah bahas 6 sebab tentang mengapa gambar bernyawa itu diharamkan. Maka dalil-dalil menunjukkan ada 6 sebab. Kemudian yang ketiga, juga sudah kita bahas 2 kategori gambar bernyawa. Jadi kapan sebuah gambar itu disebut bernyawa? Maka sudah kita bahas ada 2 kategorinya. Kemudian pembahasan yang keempat, kita sudah membahas tentang contoh-contoh. Telah kita sebutkan 4 contoh. Yang pertama, patung, lukisan atau foto yang dibuat untuk disembah atau diagung-agungkan, dikultuskan. Maka ulama tidak beda pendapat, hukumnya haram. Bahkan syirik kalau untuk disembah. Dan pintu syirik kalau untuk diagung-agungkan, dikultuskan. Ini ulama tidak beda pendapat, hukumnya haram. Ulama dari seluruh mazhab sepakat, tidak dibenarkan, bahkan bisa sampai tingkat kesyirikan. Kemudian contoh yang kedua, patung bukan untuk disembah. Maka ini ulama sepakat, hukumnya hukumnya dilarang, tapi ulama beda pendapat, dilarangnya sampai haram atau makruh. Maka mayoritas ulama dari mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, serta dinukil dari banyak ulama salaf, mengharamkan. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat makruh. Walaupun jamaah sekalian, sering kita ingatkan, ulama terdahulu seringkali mereka sebut makruh, tapi mereka maksudkan makruh tahrim. Makruh karena diharamkan. Makruh itu kan artinya dibenci. Kadang-kadang para ulama menyebut makruh dibenci. Kenapa? Karena diharamkan. Baik, ini contoh kedua. Kemudian contoh yang ketiga, lukisan bukan untuk disembah. Lukisan bukan untuk disembah. Maka jemaah sekalian, mayoritas ulama juga berpendapat haram.
afwan yang sebelumnya, patung bukan untuk disembah, itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Yang saya maksudkan, yang ketiga, lukisan bukan untuk disembah. Jadi para ulama membedakan antara patung dengan lukisan. Yang patung, yang bukan untuk disembah, itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Sedangkan yang ulama beda pendapat, haram atau makruh adalah lukisan yang dibuat bukan untuk disembah. Cuma dibuat saja, bukan untuk disembah. Maka ini mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, serta dinukil dari banyak ulama salaf, hukumnya haram. Hanya madhab Malikiyah yang berpendapat makruh. Namun sekali lagi, seringkali mereka mengatakan makruh, tapi terkadang yang dimaksudkan adalah haram. Iya, ini yang ketiga, contoh yang ketiga. Kemudian contoh yang keempat, gambar yang diambil atau dibuat dengan alat. Gambar yang dibuat dengan alat. Maka ini sudah kita bahas terkait dengan foto dan video dan semacamnya, semisal avatar dan apapun yang dibuat dengan alat. Ini contoh yang keempat. Maka ulama ada perbedaan pendapat. Kebanyakan ulama juga mengharamkan, kecuali untuk hajat atau darurat. Kecuali untuk hajat atau darurat. Seperti untuk KTP, paspor, SIM, atau untuk berdakwah dengan video, untuk membantah kesesatan dan yang lain sebagainya. Baik, walhamdulillah sampai sini sudah kita bahas. Jemaah sekalian, ada dua pembahasan terakhir, bagian yang kelima dan keenam. Bagian yang kelima sebetulnya sudah saya sebutkan sedikit, namun di kesempatan ini ingin kita ulangi lagi pembahasannya, semoga lebih jelas. Jadi kita akan membahas di malam hari ini bagian yang kelima, gambar yang dibolehkan. Kemudian bagian yang keenam, nasihat ulama untuk para penggemar film atau drama, drakorka atau apapun. Baik. Bagian yang kelima, gambar yang dibolehkan dalam syariat. Gambar yang dibolehkan dalam syariat. Jemaah sekalian, kita akan bahas 3 permasalahan. Gambar yang dibolehkan yang pertama adalah gambar yang diremehkan atau dihinakan atau disepelekan, atau dengan kata lain tidak dimuliakan. Tidak dimuliakan. Contohnya gimana jemaah sekalian? Apa bedanya antara disepelekan dan dimuliakan? Contohnya gimana? Contohnya yang dimuliakan itu ditempelkan di dinding, atau dibuat patungnya kemudian dipajang. Apakah dipajang di rumah atau di sebuah monumen untuk menghargai para pahlawan misalkan. Maka dibuatlah patung-patung mereka. Itu namanya dimuliakan. Ditempelkan di dinding-dinding rumah dan lain-lain. Contoh yang dihinakan itu bagaimana? Yang ada di bagian bawah tempat kita menginjak atau tempat kita bersandar, seperti di karpet atau di bantal. Tapi jemaah sekalian, bukan maksud kami di sini gambar manusia sengaja kita buat lalu kita letakkan di lantai kemudian kita injak-injak, tidak. Bukan itu maknanya. Ini sekedar penjelasan tentang perbedaan hukum antara dua gambar ini. Bukan maksud kami menyuruh mengambil gambar ulama atau gambar tokoh yang ada di dinding lalu letakkan jadi keset kaki misalkan, tidak. Jangan salah paham.
Namun yang kita inginkan di sini adalah penjelasan ulama tentang perbedaan antara gambar yang dimuliakan dan gambar yang dihinakan. Termasuk gambar yang dihinakan juga jamaah sekalian. Kata para ulama kontemporer seperti Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah, gambar-gambar yang ada dalam bungkus produk-produk makanan atau minuman atau kebutuhan rumah seperti sabun, sampo dan lain-lain yang akan berakhir di tempat sampah. Dan orang yang membelinya bukan karena ada gambar di situ. Karena ada gambar cewek cantik dia beli. Itu tidak boleh. Kalau itu sebabnya maka hukumnya haram. Tapi kalau dia beli karena sabun itu dia butuhkan, maka itu tidak mengapa. Bukan gambar yang dia inginkan, tapi sabunnya. Kemudian bungkus sabunnya berakhir di tempat sampah. Bungkus sabunnya, plastik samponya berakhir di tempat sampah, maka ini termasuk gambar yang dihinakan. Baik, ini dibolehkan jemaah sekalian. Ini dibolehkan berdasarkan hadis. Walaupun jemaah sekalian perlu saya ingatkan juga, ini tidak sepakat ulama. Mayoritas ulama berpendapat boleh. Ada sebagian ulama yang melarang secara mutlak. Apakah gambar itu dimuliakan atau dihinakan selama dia gambar bernyawa? Sebagian ulama melarang secara mutlak. Tetapi mayoritas ulama, jumhur ulama, mengatakan boleh. Namun jemaah sekalian, boleh di sini menggunakannya, bukan membuatnya. Sebagaimana akan saya sebutkan nanti insya Allah, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan kebolehan adalah untuk menggunakan, bukan yang membuat. Yang membuat tetap terlarang. Sama saja dia buat untuk dimuliakan atau dia buat untuk diremehkan, itu tetap terlarang. Sedangkan yang menggunakannya, maka itulah yang dibolehkan. Baik. Mayoritas ulama berdalil dengan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim tentang kisah kain hijabnya Aisyah yang digunakan untuk menutupi bagian rumahnya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin wa qad satartu sahwatan li bikiramin fihi tamathil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari satu safar dan aku telah menutup sekat rumahku dengan kain gorden yang padanya ada gambar-gambar bernyawa. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talawwana wajhuhu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, berubahlah rona wajah beliau. Subhanallah jemaah sekalian, ini menunjukkan beliau marah. Jadi orang muslim jangan mandang remeh masalah ini. Nabi SAW marah melihat ada gambar bernyawa di rumah beliau. Jangan kita pandang sepele jemaah sekalian. Waqala, kemudian perhatikan apa kata Nabi SAW kepada Aisyah. Beliau bersabda, wahai Aisyah, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Orang-orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat diantaranya adalah yang menyaingi ciptaan Allah, yang membuat gambar-gambar bernyawa. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, faqata'naha faja'alna minha wisadatan aw wisadatain. Kami pun mencopot kain tersebut, lalu kami jadikan satu atau dua bantal. Jadi dijadikan posisinya berubah di bawah
untuk dihinakan atau disepelekan, tidak diagungkan, tidak dimuliakan. Maka berdasarkan hadis ini, mayoritas ulama berpendapat, kalau begitu tidak mengapa jika diremehkan. Satu hadis lagi jamaah sekalian, diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW menceritakan, Atani Jibril alaihi salam faqala li. Malaikat Jibril alaihi salam mendatangi aku, kemudian berkata kepadaku, Ataitu kalbarihata falam yamna'ni an akuna dakhaltu illa annahu kana 'alal babi tamathil. Aku mendatangi engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi malam, namun tidaklah ada yang menghalangi aku memasuki rumahmu kecuali di pintu rumah ada patung-patung. Wa kana fil baiti kiramu sitrin fihi tamathil. Dan juga di dalam rumah ada kain hijab gorden yang terdapat padanya gambar bernyawa. Wa kana fil baiti kalbun, ditambah lagi di dalam rumah ada anjing. Lalu apa kata malaikat Jibril alaihi salam? Famur bi ra'sit timthalil ladzi fil baiti yuqta. Perintahkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan kepala patung yang ada di rumah itu. Fayasiru kahayati syajarah, sehingga menjadi seperti bentuk pohon, bukan lagi seperti bentuk patung. Wamur bisitri falyuqta, dan perintahkanlah agar kain hijab itu dicopot atau digunting-gunting, dipotong-potong. Falyuja'al minhu wisadatain manbudhatain tuta'an. Kemudian jadikan dari kain itu dua buah bantal yang terpisah serta diinjak. Maksudnya di posisi bagian bawah, bukan dimuliakan. Wamur bil kalbi falyukhraj, dan perintahkan anjing untuk dikeluarkan. Fafa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat Jibril alaihi salam, karena itu pasti perintah dari Allah azza wa jalla. Baik, jadi jemaah sekalian, paling tidak ini dua hadis yang menunjukkan kepada kita betapa bahayanya gambar bernyawa, sampai malaikat Jibril alaihissalam tidak mau memasuki rumah yang ada padanya gambar bernyawa. Walaupun di rumah itu ada Rasulullah SAW. Sampai beliau perintahkan kepada Nabi SAW untuk menyingkirkan gambar-gambar bernyawa tersebut. Maka para ulama mengatakan di dalam hadis ini ada dalil. Mayoritas ulama berpendapat di dalam hadis-hadis ini terdapat dalil apabila gambar itu sudah dihinakan, tidak lagi ditegakkan, tidak lagi ditempelkan di dinding atau di kain gorden misalkan, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Ya, berikut saya nukilkan kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa fi hadzal hadits tarjihu qauli man dhahaba ila anna suratal lati tamtani'ul malaikatu min dukhulil makanil lati takunu fihi baqiyah ala hayatiha murtafi'ah ghaira mumtahanah. Perhatikanlah jemaah sekalian kata Al-Hafidh Ibnu Hajar. Dalam hadis ini terdapat tarjih, penguatan pendapat. Ulama yang berpendapat bahwa gambar bernyawa yang malaikat tidak mau masuk ke dalamnya, ke dalam rumah yang terdapat padanya gambar bernyawa itu adalah gambar bernyawa yang masih sesuai aslinya, yaitu ada kepalanya. Serta murtafi'ah ghaira mumtahanah, yang diangkat tinggi, dimuliakan, tidak dihinakan, tidak direndahkan, tidak disepelekan. Fa'amma law kanat mumtahanah au ghaira mumtahana lakinnaha ghuyirat min hayatiha. Adapun
kalau gambar itu dihinakan, kata beliau, direndahkan, disepelekan, tidak dimuliakan, atau ghairu mumtahana lakinnaha guyirat min hayatiha, tidak dihinakan tapi sudah dirubah. Bagaimana cara merubahnya? Imma biqat'iha min nisfiha au biqat'i ra'siha falam tina'a. Apakah dengan cara menghilangkan separuh bagian atasnya atau hanya menghilangkan kepalanya saja, maka malaikat sudah tidak terhalang untuk masuk ke rumah kita. Jadi dua caranya. Walaupun ada gambar bernyawa di rumah kita, malaikat tetap masuk. Yang pertama, gambar itu tidak dimuliakan, tidak diangkat tinggi, tidak dipanjang di dinding, tidak diberdirikan seperti patung misalkan, tetapi dihinakan, seperti berada di bantal-bantal atau di keset kaki atau di karpet yang kita injak-injak. Tidak masalah, itu dihinakan. Dan kalau kita kembali kepada pembahasan kita yang kedua, yaitu sebab-sebab mengapa gambar bernyawa dilarang, diantaranya adalah karena bisa menjadi pintu kepada kesyirikan. Maka ketika dia dihinakan, tidak lagi menjadi pintu kepada kesyirikan. Dan jemaah sekalian, kami ingatkan kembali, gambar bernyawa, apakah foto, lukisan, atau patung, ini bukan sekedar dikhawatirkan lagi akan menjerumuskan manusia kepada kesyirikan, tapi sudah nyata, fakta, terbukti. Kalau patung dan lukisan sudah banyak di rumah-rumah ibadah, orang yang menyembah kepada selain Allah, banyak patung, banyak lukisan, itu sudah masyhur. Bagaimana dengan foto? Apakah mungkin orang terjerumus dalam kesyirikan dengan foto, dengan adanya foto? Jawabannya, ya, sudah terjadi. Di sebagian kaum muslimin, di rumah-rumah mereka, ada foto para kiai, ada foto para guru agama maksudnya yang dimuliakan. Di antara mereka memang hanya meniatkan itu sebagai kenang-kenangan, sebagai hiasan. Tapi jemaah sekalian, tidak sedikit yang berkeyakinan itu adalah pelindung rumah mereka. Mereka jadikan itu sebagai jimat. Bisa mendatangkan keberkahan misalkan. Bisa menolak bala, bisa mendatangkan manfaat. Begitu pula di kios-kios, di warung-warung atau tempat usaha. Tidak sedikit kaum muslimin yang memajang foto orang soleh dengan keyakinan supaya laris dagangan. Sudah terjadi jemaah sekalian. Maka ini bahaya kalau gambar itu dimuliakan. Sehingga para ulama mayoritasnya mengatakan jika dihinakan tidak masalah. Baik. Ini cara yang pertama, supaya malaikat masuk ke rumah kita. Cara yang kedua, dan ini lebih bagus. Walaupun tidak dihinakan, tapi dihilangkan bagian tertentu. Kata Ibnu Hajar, bisa dengan dua cara. Pertama, setengahnya bagian atas, semuanya. Yang kedua, kepalanya saja. Maka dia sudah tidak dihukumi lagi gambar bernyawa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-suratul ra'su. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi SAW, hakikat gambar adalah kepala. Begitu pula hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anha tadi, malaikat Jibril memerintahkan untuk menghilangkan kepalanya. Baik. Jadi masih banyak keterangan para ulama selain Ibnu Hajar al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah yang menegaskan kalau itu gambar, apakah foto atau lukisan yang dihinakan, tidak dimuliakan, maka itu dibolehkan. Baik. Nah, jemaah sekalian, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, sebagaimana dalam syarah Muslim, bahwa tidak sama antara yang membuat gambar bernyawa untuk dihinakan itu dan yang menggunakannya. Maka beliau membedakan. Kata beliau sebagaimana dalam syarah Muslim, qala ashabuna wa ghairuhum minal ulama taswiru suratil hayawan haramun syadidut tahrim wa huwa minal kabair. Ketika beliau membahas tentang membuat gambar hewan, maka kata beliau, para sahabat kami, yaitu ulama Syafi'iyah,
wa ghairuhum minal ulama, dan para ulama dari mazhab yang lainnya mengatakan bahwa membuat gambar hewan atau patung lukisan hewan, patung maupun lukisan hewan, maka haramun syadidu tahrim. Hukumnya haram, sangat keras pengharamannya. Wa huwa minal kabair, dan termasuk dosa besar. Li'annahu mutawa'adun alaihi bihadzal wa'id asyadid al-madhkur fil ahadith. Karena orang yang membuatnya terancam dengan ancaman azab yang sangat keras yang disebutkan dalam banyak hadis. Kemudian perhatikan jemaah sekalian apa kata beliau? Wasawa'un sana'ahu bima yumtahan au bighairihi. Fasan'atuhu haramun bikulli halin. Sama saja kata beliau, kata Imam Nawawi rahimahullah, orang itu membuatnya untuk dihinakan atau untuk selainnya, atau dengan sesuatu yang dihinakan ataupun dengan yang tidak dihinakan, maka membuatnya haram dalam setiap keadaan. Jadi orang yang membuatnya, kata beliau, hukumnya haram walaupun untuk dihinakan, walaupun untuk dijadikan keset kaki atau dijadikan bungkus sabun atau sampo. Belum lagi kalau ada keharaman yang lain seperti aurat wanita, itu keharaman yang lain lagi. Ya, subhanallah, seakan-akan sabun sampo nggak akan laku kalau nggak ditampilkan aurat wanita. Ini dosa yang lain lagi. Iya. Jadi yang membuatnya haram, kata Imam Nawawi rahimahullah, dalam setiap keadaan. Iya. Nah, kemudian ketika beliau berbicara tentang orang yang menggunakannya, bukan membuatnya. Wa amma ittikhadul musawwar fihi suratu hayawan. Adapun orang yang menggunakan gambar atau sesuatu yang ada padanya gambar hewan, gambar bernyawa. Fa in kana mu'allaqan ala ha'itin aw thawban aw malbusan aw imamah wa nahwi dzalik mimma la yu'addu mumtahanan fa huwa haramun. Apabila digantungkan di dinding atau ada di pakaian atau sesuatu yang digunakan atau di sorban dan yang semisalnya yang tidak teranggap sebagai sesuatu yang dihinakan, fahuwa haramun, maka kata beliau hukumnya haram. Kemudian beliau menjelaskan kalau dihinakan falaisa biharamin, tidak diharamkan. Baik, ini keterangan Imam Nawawi rahimahullah. Jadi jangan kita sangka karena kalau dihinakan boleh lalu kita buat boleh, tidak. Membuatnya tetap haram, tapi menggunakannya karena memang butuh maka boleh. Seperti kita beli sampo tadi, beli sabun yang di situ ada gambar-gambar bernyawa karena kita butuhkan, yang akhirnya gambar itu dihinakan, kita buang di tempat sampah, maka boleh. Baik, ini jemaah sekalian contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Yang kedua, gambar yang dibolehkan untuk mainan anak-anak. Untuk mainan anak-anak. Apakah boneka atau kartun, animasi, robot, dan yang semisalnya. Maka ketahuilah jemaah sekalian, pada dasarnya, hukum asalnya, semua ini adalah haram, hukum asalnya. Boneka, kartun, animasi, robot, sama saja, itu gambar hakiki atau khayalan. Hukum asalnya adalah haram berdasarkan keumuman dalil. Tetapi untuk permainan anak diberikan pengecualian. Untuk permainan anak diberikan pengecualian. Namun jemaah sekalian, pada dasarnya ini semuanya haram. Boneka, kartun, animasi, robot-robot. Karena dia termasuk gambar bernyawa. Sama saja itu gambar hakiki, ada dalam kenyataan, ataukah cuma khayalan. Seperti kartun kan khayalan. Animasi dan semisalnya. Tetapi untuk permainan anak-anak, maka ini diperkecualikan.
Ini diperkecualikan, ini dibolehkan. Kenapa jemaah sekalian? Karena ada hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru pulang dari perang Tabuk atau Khaybar atau perang Khaybar. Wa fi sahwatiha sitrun fahabbat rihun. Dan di ruangan Aisyah ada kain hijab. Lalu angin meniup sehingga tersingkap kain hijab tersebut. Fakashafat nahiyatas sitri an banatin li Aisyah lu'abun. Maka terlihatlah di satu sisi ruangan tersebut ada anak-anak perempuannya Aisyah. Maksudnya mainan, bukan anak beneran atau boneka. Faqala ma hadza ya Aisyah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa ini wahai Aisyah?" Qultu au qalat Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Banati, ini anak-anakku." Kata Aisyah, "Ini anak-anakku." Aisyah ketika itu masih kecil. Wa ra'a bainahunna farasan lahu janahan min riqa'in. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di antara boneka-boneka tersebut ada boneka kuda yang memiliki 2 sayap terbuat dari katun atau dari kain dan semisalnya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hadzal ladzi ara wasatahunna?" Wahai Aisyah, itu boneka apa yang aku lihat berada di tengah? Qalat farasun. Kata Aisyah radhiyallahu anha, itu kuda. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa ma hadzal ladzi alaih?" Lalu apa yang ada di badannya? Qalat janahan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia memiliki 2 sayap. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Farasun lahu janahan?" Apakah ada kuda yang memiliki 2 sayap? Qalat, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab. Aisyah dari kecil sudah cerdas. Beliau mengatakan, "Ama sami'ta anna li Sulaimana khailan laha ajniha?" Tidakkah engkau pernah mendengarkan bahwa Sulaiman alaihi salam memiliki kuda yang punya sayap-sayap? Tidakkah engkau mendengarkan? Tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kuda yang punya sayap-sayap? Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, fadhahika hatta ra'aitu nawajidahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa sampai aku bisa melihat gigi geraham beliau. Baik, inilah jemaah sekalian, hadis berdasarkan hadis yang mulia ini para ulama memperkecualikan gambar atau boneka untuk permainan anak. Maka para ulama kontemporer kemudian mengkiaskan dengan kartun, animasi dan robot untuk permainan anak. Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagaimana dalam Fathul Bari mengatakan, wastudilla bihadzal hadits ala jawazi ittikhadhi suwaril banat wal lu'ab min ajli la'ibil banat bihinna. Berdasarkan hadis ini, para ulama berdalil atas bolehnya membuat gambar-gambar atau rupa anak kecil untuk permainan, sebagai permainan anak-anak perempuan. Wa khussa dzalika min umumin nahyi an ittikhadhis suwar. Dan dikhususkan dengan hadis ini dari keumuman larangan menjadikan atau membuat atau mempergunakan gambar-gambar bernyawa. Wa bihi jazama Iyad wa naqalahu anil jumhur. Inilah yang ditegaskan oleh Iyad, Al-Qadhi Iyad rahimahullah, dan beliau menukil dari jumhur mayoritas ulama. Jadi ini pun ulama nggak sepakat sebenarnya. Masih ada khilaf ulama. Tapi pendapat yang kuat insyaallah ta'ala boleh, tapi ada syarat.
Tapi ada syarat, akan kita sebutkan nanti syaratnya. Ya, kita selesaikan dulu apa kata Ibnu Hajar. Wa annahum ajazu bai'al la'bi lil banat litadribihinna min sigarihinna ala amri buyutihinna wa auladihinna. Maka para ulama berdasarkan hadis ini membolehkan untuk menjual mainan-mainan, boneka-boneka anak perempuan untuk melatih mereka sejak kecil mengurus rumah dan anak-anak. Baik, intinya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah menerangkan berdasarkan hadis ini mayoritas ulama berpendapat bahwa diperkecualikan gambar bernyawa untuk mainan anak. Baik. Tapi jemaah sekalian, ini ada syarat. Ini ada syarat. Syaratnya ada 3. Syaratnya ada 3. Yang pertama, syaratnya untuk anak-anak. Jadi orang dewasa nggak boleh. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika ditanya tentang film kartun bagi anak-anak untuk hiburan yang mengandung pendidikan. Hiburan yang mengandung pendidikan. Jadi bukan hiburan yang menjerumuskan mereka kepada yang haram, tapi yang mengandung pendidikan. Maka kata beliau itu boleh. Itu dibolehkan. Tapi beliau mengatakan was-saghir yurakhas lahu fil lahwi wal la'bi ma la yurakhas lil kabir. Bagi anak kecil diberi keringanan dalam bersenang-senang dan permainan yang tidak diberi keringanan bagi orang dewasa. Walihada rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha an tal'aba bil banat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk bermain boneka anak perempuan. Jadi jemaah sekalian, hadisnya jelas. Ulama juga menjelaskan bahwa ini khusus anak-anak. Orang tua nggak boleh main boneka, main kartun, atau nonton film kartun, dan lain-lain. Ini khusus untuk anak-anak. Ya. Jadi kalau orang tua punya hobi nonton animasi robot-robot dan lain-lain, maka tidak dibolehkan. Ya. Baik, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, mainan itu mengandung pendidikan. Mainan itu mengandung pendidikan. Dan sekedar untuk mainan saja. Tidak boleh pada selain mainan. Jadi untuk mainan yang mengandung pendidikan, syarat yang kedua adalah untuk mainan yang mengandung pendidikan, sekedar untuk permainan, bukan selain permainan, atau yang sifatnya hiburan. Contohnya apa, jamaah sekalian? Yang bukan selain hiburan dan permainan bagi anak-anak. Pakaian mereka. Maka ini tidak dibolehkan. Di pakaian mereka. Yang dibolehkan hanya permainan dan hiburan bagi mereka. Iya. Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, La yajuzu lubsul malabis allati fiha suwar hayawan min insanin au asadin au dhi'bin au kalbin au qittin au ghairi dhalik. Tidak dibolehkan menggunakan pakaian yang padanya ada gambar hewan-hewan. Yang padanya ada gambar hewan, apakah yang padanya ada gambar makhluk bernyawa, apakah manusia ataupun hewan, seperti singa atau serigala atau anjing atau kucing, au ghairi dzalik, atau selain itu. La lirrajul wala lil mar'ah. Tidak bagi laki-laki, tidak pula bagi perempuan. Wala litifli wala lil kabir. Tidak bagi anak kecil, tidak pula bagi orang dewasa. Li'anna wujudahuma fil malabis fihi naw'un minat ta'zim laha. Karena keberadaan gambar-gambar ini di pakaian kita termasuk bentuk pengagungan kepadanya, pemuliaan kepadanya. Ya, ingat pembahasan yang pertama tadi, harus dia sesuatu yang dihinakan atau
tidak dimuliakan. Tidak dimuliakan. Ya. Kalau dia dimuliakan, maka tidak dibolehkan. Baik. Jadi ini syarat yang kedua. Untuk mainan, bukan untuk selain mainan. Kemudian syarat yang ketiga, permainan itu tidak mengandung yang haram. Tidak mengandung yang haram. Selain yang diperkecualikan tadi, yaitu gambar bernyawa. Tapi kalau ada yang lain, seperti ada suara musik, ya, ada boneka bisa mengeluarkan suara musik, atau film kartun yang diiringi dengan suara musik, atau bahkan lebih parah daripada itu, film kartun yang mengandung kesyirikan atau menjerumuskan kepada syirik. Contohnya Doraemon. Doraemon semua bisa dia kabulkan. Ya, dia ini naudzubillah sudah seperti Allah Azza wa Jalla. Bahaya besar ini bagi anak-anak kita. Ya, dan mungkin juga yang lain dari agama-agama yang lain, mereka sengaja buat film-film untuk mempropagandakan agama mereka. Baik, ini syarat yang ketiga, tidak mengandung keharaman yang lain, apalagi yang mengandung kesyirikan dan kekafiran. Baik, jemaah sekalian, masih ada satu syarat lagi, syarat yang keempat. Hanya ulama beda pendapat. Hanya ulama beda pendapat. Yaitu, apakah syarat gambar makhluk bernyawa untuk permainan anak ini tidak mengapa, walaupun persis seperti aslinya, atau sangat menyerupai, ataukah harus disamarkan? Nah, di sini ada khilaf ulama. Sebagian ulama berpendapat, ya tidak mengapa, walaupun seperti aslinya, atau ada kepalanya lengkap. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, harus disamarkan. Terutama bagian kepalanya, harus disamarkan. Alasan mereka apa? Dalil yang membolehkan adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, boneka di zaman Nabi SAW tidaklah mungkin seperti boneka zaman sekarang, yang berbentuk persis seperti gambar bernyawa. Jadi pendapat yang pertama dinukil dari Syekh Ibn Utsaimin, pendapat yang kedua disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahumullahu ta'ala wa rahimahum. Maka jemaah sekalian, kalau kita mau hati-hati, maka hendaklah kita hanya menggunakan bagi anak-anak kita permainan yang tidak sempurna dalam bentuk gambar bernyawanya. Baik. Ini contoh yang ketiga, gambar bernyawa yang dibolehkan dalam syariat dengan syarat-syaratnya tadi. Baik. Sekarang kita masuk jamaah sekalian, contoh yang ketiga. Tadi contoh yang kedua ya. Contoh yang ketiga, gambar bernyawa yang dibolehkan dalam syariat, gambar yang dibolehkan dalam syariat yang ketiga adalah gambar yang tidak bernyawa. Maka ini dibolehkan dalam syariat. Gambar yang tidak bernyawa. Gambar yang tidak bernyawa. Iya. Gambar yang tidak bernyawa itu apa? Selain gambar manusia dan hewan. Seperti matahari, bulan, dan bintang, pepohonan, ya. Kalau zaman kita sekarang, mobil-mobilan, pesawat, bahkan andai mobil-mobilan itu dikasih mata, dikasih mulut, lalu bisa berbicara, tidak mengapa. Karena dia bukan makhluk bernyawa. Iya. Maka ini tidak masalah, dibolehkan dalam syariat. Walaupun jemaah sekalian, perlu kita ketahui, sebagian ulama masih melarang gambar yang tidak bernyawa, yang bertumbuh, yaitu seperti tanaman, pepohonan, buah-buahan. Sebagian ulama masih tetap melarang karena masih khawatir menjadi sarana yang membuka pintu-pintu kejelekan. Iya. Adapun selain pepohonan atau selain yang bertumbuh seperti matahari, bulan, dan bintang, maka ulama sepakat hukumnya boleh. Dan yang bertumbuh tadi, pendapat yang kuat boleh, pendapat mayoritas ulama. Baik. Di antara hadis yang berbicara tentang ini adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Sa'id bin Al-Hasan, seorang tabi'in rahimahullah, menceritakan, Ja'a rajulun ila Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma faqala. Seseorang datang kepada Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya, seraya berkata, Inni rajulun usawwiru hadhihi suwar fa'aftini fiha. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang kerjanya
membuat gambar-gambar bernyawa ini, maka berikanlah aku fatwa tentang ini. Jadi ini adalah seorang yang berprofesi sebagai tukang buat gambar bernyawa di zaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah buat patung atau buat lukisan? Zaman tersebut. Kalau zaman sekarang ya berkembang juga, yaitu buat foto, video dan lain-lain. Walhamdulillah sudah kita bahas di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Maka orang ini bertanya, minta fatwa. Faqala lahu, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepadanya, udunu minni, mendekatlah kepadaku. Fadana, dia pun mendekat. Tsumma qala, Ibnu Abbas berkata lagi, udunu minni, mendekatlah kepadaku. Fadana, dia pun mendekat. Hatta wada'a yadahu ala ra'sih, sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bisa meletakkan tangannya di atas kepala orang tersebut. Wa qala, dan berkata kepadanya, unabbi'uka bima sami'tu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku akan mengabarkan kepadamu apa yang aku dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar, setiap tukang gambar bernyawa, tukang buat gambar makhluk bernyawa, tempatnya di neraka. Yuja'alu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adzibuhu biha fi jahannamah, akan dibuatkan untuknya dalam setiap satu gambar bernyawa yang dia buat satu ruh, kemudian akan mengazab dia di neraka jahanam. Lalu setelah menyampaikan hadis ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, fa in kunta la budda fa'ilan fasna'is syajar wa ma la nafsa lahu, kalau kamu harus menggambar karena itu profesimu, maka buatlah pepohonan dan yang tidak memiliki nyawa. Jadi jemaah sekalian, hadis ini jelas, ini dibolehkan. Baik, jadi inilah jemaah sekalian 3 gambar yang dibolehkan di dalam syariat. 2 gambar bernyawa, yang ketiga bukan gambar bernyawa. Kita masuk pembahasan yang ke-6, dan ini pembahasan yang terakhir. Nasihat ulama bagi penggemar film. Jadi pembahasan kita tentang film atau yang semisal dengannya, drama, ya, drakor dan lain-lain. Apa hukumnya jemaah sekalian? Maka di sini ada 2 pembahasan. Pembahasan yang pertama, hukum seni peran, film, drama dan yang semisalnya untuk dakwah. Untuk dakwah. Maka jemaah sekalian, ada perbedaan pendapat ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah termasuk yang memandang itu boleh saja, itu dibolehkan. Karena beliau memandang tidak ada mengandung penyelisihan syariat. Ini pendapat yang pertama, dinukil dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Berdakwah dengan cara membuat film. Jadi sekarang kita bicara bukan video lagi ya. Video sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang membuat film, seni peran, bukan sekedar ceramah, taklim, tidak. Membuat film untuk dakwah. Maka yang pertama, pendapat pertama, boleh dinukil dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lainnya. Baik, ini pendapat yang pertama. Tapi mereka membolehkan dengan syarat tidak mengandung penyelisihan syariat. Tidak ada muncul wanita, apalagi tidak menutup aurat. Ya, tidak ada campur baur laki-laki dan perempuan, tidak ada musik-musik, tidak ada kesyirikan dan kekufuran. Ya. Baik, ini yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak boleh, tidak dibenarkan. Seni peran atau film atau drama dan yang semisalnya digunakan untuk dakwah. Ini dinukil dari Syekh Ibnu Baz, kemudian Syekh Rabi, kemudian Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, sampai menulis buku khusus yang beliau berjudul At-Tamthil, membahas secara panjang lebar. Tidak boleh membuat film-film, drama-drama secara mutlak bahkan, kata beliau. Apalagi untuk dakwah. Maka lebih tidak dibolehkan.
Minimal ada 3 alasan mereka. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan itu termasuk dusta. Itu termasuk berdusta. Kan nggak sungguh-sungguh. Ya. Berikut saya bacakan fatwa beliau. Qad sabaqa minna ghaira marratin. Sudah berulang-ulang kali saya sampaikan, kata beliau. Anna tamthil la yasluh wa annahu kadhib. Bahwasanya at-tamthil, seni peran, film, drama, dan semisalnya, itu tidak dibolehkan, dan bahwa itu adalah dusta. Qaunul insan yumathilu nafsahu annahu Umar bin Al-Khattab, atau annahu Abu Jahal, atau annahu Abu Lahab, atau annahu fulan, atau annahu fulan, la yasih. Ketika seseorang memerankan dirinya menjadi Umar bin Khattab misalkan, atau sebaliknya menjadi Abu Jahal, atau Abu Lahab, atau fulan yang lain, maka itu tidak benar. Itu tidak boleh. Al-wajib an takuna da'wah wa ta'lim wa tawjih ala tariqati allati salakahal ulama. Yang wajib adalah berdakwah dan mengajarkan ilmu serta memberi nasihat dan pengarahan dengan cara yang ditempuh oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Wasalakaha ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhum. Dan yang telah ditempuh oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi jamaah sekalian, kalau kita perhatikan, Syekh Ibnu Baz rahimahullah berpendapat bahwa seni peran itu tidak boleh karena 2 alasan. Yang pertama itu dusta, kata beliau, karena nggak sungguh-sungguh kan, nggak asli. Yang kedua, tidak sesuai dengan teladan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula para sahabat dan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Jadi itu cara yang baru. Jadi jamaah sekalian, menurut Syekh Ibnu Baz rahimahullah, itu bukan seperti sarana dakwah, tapi itu cara berdakwah yang tidak sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar sarana dakwah seperti kita menggunakan televisi, mic, HP, Facebook, dan lain-lain. Tapi itu adalah cara berdakwah yang, kata beliau, tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Rabi hafizahullah ta'ala menambahkan, kata beliau, bahwa itu juga sebenarnya tasyabbuh, menyerupai orang-orang Yunani dahulu dalam memuliakan dewa-dewa mereka dengan cara melakukan at-tamthil, seni peran ini. Baik, jadi ada 2 pendapat ulama. Sebagian menganggap itu boleh saja berdakwah dengan cara membuat film pendek atau film panjang atau drama dan sebagainya. Sebagian yang lainnya melarang. Maka tentu jemaah sekalian, hendaklah kita mengambil jalan yang lebih hati-hati. Iya. Baik, ini permasalahan yang pertama. Sekarang permasalahan yang kedua. Dan ini pembahasan kita yang terakhir. Nasihat ulama terhadap penggemar film. Maksudnya film yang bersifat umum, yang padanya ada maksiat-maksiat. Ulama yang membolehkan film untuk dakwah pun tetap melarang kalau ada maksiat-maksiat. Berikut saya akan bacakan nasihat Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, musyahadatul video wa ashbahil video katilfaz, menonton video dan yang semisalnya seperti televisi, idza kanat fihal aghani, apabila padanya, pada siaran itu ada nyanyian-nyanyian ataupun musik-musik, wa fiha tabarrujun nisa, dan ada wanita yang menampakkan aurat atau menampakkan kecantikannya, keindahannya, tabarruj. Wa fiha ihtidanur rajul lil mar'ah awil mar'ah lir rajul, atau menampilkan laki-laki dan wanita saling berpelukan. Au takbilul mar'a lir rajul wa nahwi dzalik, atau wanita dan laki-laki berciuman dan yang semisal dengan itu. Kullu hadza muharramun, maka semua ini hukumnya haram. La tajuzu musyahadatuhu,
wala istima'u aswatil ladina fil film wat tilfaz mimma haramallahu azza wa jalla. Maka tidak boleh menyaksikannya, tidak boleh pula mendengarkan suara-suara mereka yang ada di film, atau di televisi yang melakukan apa yang Allah haramkan tersebut. Lal ghina wala ghairuhu mimma haramallah. Apakah itu? Nyanyian-nyanyian, musik-musik, dan selainnya yang Allah haramkan. Tidak boleh disaksikan, tidak boleh didengarkan. Kenapa jemaah sekalian? Li'anna Allah azza wa jalla harrama ala ibadihi musyahadata ma harrama alaihim musyahadatuhu. Ma harrama alaihim musyahadatuhu. Karena Allah telah mengharamkan kita untuk menyaksikan apa yang Allah haramkan. Wastima'a ma yuharrimu istima'ahu minal aghani wal malahi. Dan juga mengharamkan kita mendengarkan apa yang Allah haramkan seperti nyanyian-nyanyian, alat-alat musik, atau alat-alat yang melalaikan kita. Fal wajib 'alal mu'min wa 'alal mu'minah al-bu'du amma harramallah. Maka wajib bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan menjauhi apa yang Allah haramkan. Fala tasma'u ma harramallah. Maka janganlah kamu mendengarkan apa yang Allah haramkan. Wala tusyahid ma harramallah. Dan jangan kamu menyaksikan, menonton apa yang Allah haramkan. La fil film, wala fit tilfaz, wala fi ghairihima. Tidak dalam film, tidak pula di televisi, tidak pula pada selain keduanya. Wal wajib i'tizalu syarri wa adamu hudurihi. Yang wajib adalah menjauhi keburukan, tidak menghadirinya. Hakadha yanbaghi lil mu'min wa hakadha yajibu alaih. Inilah yang sepatutnya bagi seorang mukmin, inilah yang wajib atasnya. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah azza wa jalla yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum. Dan sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab, apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, dipermainkan, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu melakukannya, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Perhatikan jamaah sekalian. Syekh berdalil dengan ayat ini karena ayat ini memiliki makna umum, yaitu mencakup semua yang Allah haramkan, apakah itu kekafiran ataupun dosa-dosa di bawah kekafiran. Kita bukan saja tidak boleh melakukannya, tapi kita nggak boleh gabung bersama dengan orang yang melakukannya. Sama saja gabungnya itu langsung atau tidak langsung melalui media. Tidak ada bedanya. Apa bedanya? Allah melarang kita. Dan Allah memberi ancaman. Kalau kita melakukannya, innakum idzam mithluhum. Kamu kalau begitu sama dengan mereka. Karena meridhoi kemungkaran adalah kemungkaran. Meridhoi kesyirikan dan kekufuran juga termasuk kesyirikan dan kekufuran. Baik, jemaah sekalian. Sebagai penutup kita ringkaskan nasihat Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah terhadap penggemar film ini. Beliau mengingatkan dalam film itu umumnya ada tiga kemungkaran. Ada tiga kemungkaran. Yang pertama nyanyian-nyanyian dan alat-alat musik. Dan ulama 4 mazhab semuanya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Nyanyian dan alat-alat musik hukumnya haram. Di antara hadisnya diriwayatkan Al-Bukhari dan Abu Dawud dari sahabat yang mulia Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Sungguh akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, khamar dan alat-alat musik. Maka hadis yang mulia ini dengan tegas menerangkan alat-alat musik itu haram. Dan sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menafsirkan surat Luqman ayat ke-6, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa minan nasi
may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan ucapan sia-sia untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Maka beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma bersumpah, yang dimaksud ucapan sia-sia dalam ayat ini adalah al-ghina, nyanyian. Beliau bersumpah, wallahi alladzi la ilaha illa huwa, demi Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Sampai 3 kali beliau bersumpah. Maksud ucapan yang tidak berguna yang menyesatkan manusia dalam ayat ini adalah nyanyian. Dan Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan penafsiran yang sama dinukil dari Ibnu Abbas, Jabir, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Makhul, Amr bin Shu'aib, Ali bin Badhimah, dan Al-Hasan al-Basri. Para ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in, para ulama ahli tafsir menerangkan yang dimaksud ucapan sia-sia dalam surat Luqman ayat ke-6 yang dapat menyesatkan manusia adalah nyanyian-nyanyian. Iya. Ini yang pertama jemaah sekalian. Coba film mana yang tidak mengandung nyanyian? Sampai film dakwah sekalipun yang mereka klaim film dakwah. Ya. Banyak nyanyian dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, penampakan wanita. Terlebih yang membuka aurat. Ya, padahal Allah telah mengingatkan di surat Al-Ahzab ayat ke-33. Surat Al-Ahzab ayat ke-33. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian wahai para wanita melakukan tabarruj seperti wanita jahiliyah dahulu. Apa maksudnya tabarruj ini jemaah sekalian? Kata Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau adalah idharu zinah, wanita yang menampakkan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan suaminya ataupun bukan mahramnya. Wa ibrazul mar'ah mahasinaha, begitu pula wanita yang menampakkan kecantikannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya ataupun bukan suaminya. Ini ayat berlaku umum, sama saja mau langsung atau melalui media, melalui video biasa atau melalui film. Apalagi kalau film itu mengandung kezaliman seperti ngeprank orang. Baik, jemaah sekalian, ini bertambah lagi keharamannya. Ini yang kedua kata Syekh untuk diingatkan. Dan kita juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Bagaimana mungkin kita menonton film-film tersebut yang padanya ada lawan jenis kita, padahal kita disuruh menundukkan pandangan. Dalam surat An-Nur ayat ke-30 Allah mengatakan, kullil mu'minina yaguddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kemudian di ayat berikutnya, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Katakan kepada wanita-wanita beriman, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ya, kenapa dikatakan sebagian? Karena ada yang dibolehkan. Contohnya, memandang untuk keperluan menikah, nazar, untuk keperluan menikahi, maka ini boleh. Makanya dikatakan sebagian pandangan. Baik, ini jemaah sekalian yang kedua. Yang ketiga, melakukan zina dan pengantar-pengantar zina yang biasa ada di film-film, mau film dalam negeri ataupun luar negeri, drama dalam negeri atau luar negeri, banyak sekali ini terjadi seperti diingatkan oleh Syekh. Dan Allah tabaraka wa taala telah melarang kita mendekati zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu dekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Surat Al-Isra ayat ke-32. Dan jemaah sekalian, pada kesempatan ini juga kita ingatkan kepada para artis atau orang-orang yang terlibat dalam membuat dan menyebarkan film-film itu. Maka ketahuilah, dosa kalian menjadi lebih banyak. Karena makin banyak yang terjerumus dalam dosa disebabkan itu tersebar. Dalam surat An-Nur ayat ke-19 Allah telah memberi peringatan keras. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan keji itu tersebar di tengah-tengah orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah Maha mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui. Jadi ini ancaman untuk orang-orang yang membuat film-film itu ataupun menyebarkan. Jadi hati-hati, jangan share film-film di Facebook. Film-film yang mengandung perbuatan-perbuatan dosa. Ini bahaya besar. Sedikit tambahan jemaah sekalian. Lebih parah lagi, kalau di dalam film-film itu mengandung kesyirikan dan kekufuran. Dan itu sangat banyak. Mengandung kesyirikan, kekafiran, penyembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla, atau penyimpangan-penyimpangan akidah dan perbuatan-perbuatan bid'ah. Dan termasuk yang ingin kita ingatkan di sini, ulama yang membolehkan film untuk dakwah itu melarang keras kalau mengandung kekafiran. Contohnya gimana? Seseorang memerankan Abu Jahal atau Abu Lahab lalu mencaci Rasulullah SAW. Hukumnya apa? Batal Islamnya. Dia menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam. Karena jemaah sekalian, orang yang melakukan kekafiran, setelah dia mengetahui itu adalah kekafiran, tidak ada uzur baginya kecuali satu saja. Kecuali satu saja, yaitu dipaksa untuk melakukannya. Dipaksa dengan ancaman berat, dan dia tidak bisa menghindar, tidak bisa lari, tidak bisa melawan. Sebagaimana kata Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Jadi syaratnya dua. Pertama, dia dipaksa beneran. Syarat yang kedua, hatinya tetap beriman. Kalau hatinya mengikuti, ya kafir dia. Jadi, walaupun nggak serius, hanya memerankan Abu Jahal, Abu Lahab, lalu melakukan kekafiran, mencaci Nabi SAW misalkan, atau mencaci agama Islam, mencaci Al-Quran, atau menghina Allah, maka itu membatalkan keislaman seseorang. Baik, ini bahaya besar. Ya. Kemudian jemaah sekalian, yang kelima juga termasuk penyimpangan yang muncul, kesesatan dan dosa yang muncul karena adanya film-film, drama, begitu pula para artis yang menyanyi, bermusik, munculnya loyalitas kepada mereka, menjadikan mereka sebagai idola-idola. Hati condong, cenderung cinta kepada mereka. Ini jemaah sekalian sangat berbahaya. Apakah mereka kafir atau fasik? Kalau kafir, maka kita tidak boleh bersikap loyal sedikit pun. Allah ingatkan ini sifat orang-orang munafik. Dalam surat An-Nisa ayat 138-139. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu, bagi mereka azab yang pedih. Lalu Allah jelaskan siapa orang munafik itu. Di antara sifat mereka, alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai kecintaan-kecintaan mereka, idola-idola mereka, wali-wali mereka, selain orang-orang yang beriman. Subhanallah. Betapa banyak hari ini jemaah sekalian, kaum muslimin mengidolakan artis Korea kafir. Anak-anak ABG sampai mau bunuh diri gara-gara artis Korea. Kalau ketemu sampai histeris, teriak-teriak melihat idolanya. Subhanallah. Bahkan pernah saya dengarkan jemaah sekalian, anak ABG muslim atau muslimah mengancam ingin membunuh orang yang melarang nonton film Korea, coba. Sampai seperti itu, na'udzubillah. Ini rusak akal sehatnya. Ini dosa besar, ini sifat orang-orang munafik. Ya. Begitu pula artis-artis yang fasik jamaah sekalian. Nabi SAW mengingatkan, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dibangkitkan bersama siapa yang engkau cintai. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah SAW, para sahabat dan orang-orang soleh, para ulama yang kita idolakan, insya Allah Ta'ala kita dibangkitkan bersama mereka. Tapi na'udzubillah, kalau kita jadikan idola kita, orang-orang yang kita senangi, kita cintai, para artis yang kafir itu atau artis yang fasik, para pelaku dosa yang setiap hari di media beritanya tentang dosa-dosa mereka saja. Selingkuh, narkoba, dan lain-lain. Mereka yang kita jadikan idola, yang kita cintai, na'udzubillah.
kita terancam dibangkitkan bersama mereka. Ini bahayanya jemaah sekalian. Dan ini muncul dari film-film maupun dari grup-grup musik, lagu-lagu, nyanyian, dan semisalnya. Mereka dijadikan para togut, dijadikan idola-idola yang menyesatkan manusia. Walhamdulillah jemaah sekalian, sampai di sini selesailah pembahasan kita tentang mengupas hukum gambar makhluk bernyawa. Dan mohon maaf mungkin di kesempatan ini juga belum bisa tanya jawab. Insya Allah di kesempatan-kesempatan yang akan datang kita akan berusaha untuk membuka sesi tanya jawab. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.